Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jadwal live streaming khusus untuk konsultasi tanya jawab soal keilmuan dan lain sebagainya. Ya, monggo bagi yang punya keluhan mengenai dunia kegaiban, mengenai keilmuan atau apapun itu, bisa ditanyakan dan insya Allah akan saya jawab berdasarkan kemampuan, berdasarkan kapasitas saya. Baik, sudah ada yang bergabung. Ada Muhammad Adib, ada Kabayan, ada Rahman Sujarwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Adib, Mas Kabayan, dan Mas Rahman Sujarwadi baru bergabung bersama kita. Raja Gendam Asmorondono. Waalaikumsalam. Ada Syabira Rasyad dan beberapa lainnya belum bergabung. Baik, pertanyaan pertama ada Erwin baru bergabung. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama dari Sabila Rasyad. Gimana cara menggunakan asmasir kubro khusus untuk pengobatan medis? Yang pertama, untuk asmasir sendiri bukan hanya asmasir ya, mungkin ilmu-ilmu yang lainnya memang ada beberapa ilmu yang sumbernya dari kitab, ada yang memang sumbernya bukan dari kitab. Sumbernya bukan dari kitab seperti beberapa contoh. Saya pernah dapat ilmu asmakirut, aurut kasabatiniyah. Memang itu di kitab manapun tidak ada, karena ilmu itu murni saya dapat dari guru saya, dan guru saya pun mendapat ilmu tersebut dari guru dia gitu, dan memang Allah alam, mungkin itu apakah doa hasil buatan doa hasil buatan gurunya guru saya ataupun gimana, Allah alam, saya nggak tahu. Cuman memang aurut kasar batin asmakirut sejauh ini belum saya temukan di kitab manapun. Bukan kitab manapun, mungkin pemahaman saya, informasi saya mengenai kitab hikmah belum terlalu luas, sehingga mungkin saja ilmu-ilmu tersebut ada di dalam kitab, cuman saya belum tahu kitabnya kitab apa ya. Nah, untuk penggunaan ilmu dalam rangka pengobatan ini bukan hanya asmasir kubro saja, tapi yang lainnya pun seperti mungkin asma awan, mungkin qasam jalil dan lain sebagainya. Itu yang pertama menggunakan metode umum. Metode umum biasanya dengan taukil, tawakal, ya hudam, hazal, asma, hudam, kalau memang hudamnya lebih dari satu ya. Kalau hodamnya satu, ya berarti tawakal ya hodam ya. Kalau hodamnya lebih dari satu, tawakalu ya hudam. Kalau hodamnya hanya satu, berarti disebutnya hanya tawakal ya hodam. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab lah, kita mengenal kita mengenal kata-kata taukil dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama ada tawakalu, kata kerja untuk memerintah ya, tawakalu, yang artinya mewakililah kalian semua. Ini masuk ke dalam kalimat fi'il amar. Ada juga tawakaltu ya, kata kerja yang sudah terlewat. Maksudnya gimana ya, semacam tawakalu seperti ibaratnya saya suruh kamu gitu, tawakalu. Nah, itu kata kerja untuk memerintah, kalimatnya fi'il amar. Tapi untuk tawakaltu itu artinya sudah terjadi, seperti misalkan aku telah memerintah, aku telah mewakilkan, itu jatuhnya tawakaltu. Tawakaltu Allah, artinya aku telah mewakilkan segala urusanku, segala permasalahanku kepada Allah agar segera Allah selesaikan semuanya, berserah pada Allah. Tawakaltu itu artinya mewakilkan. Kalau bahasa gaulnya mah udah deh lu urus aja, gue nggak sanggup gitu loh ya. Nah, ini ada dua bentuk kalimat taukil, ada tawakalu
Ini kalimat fi'il amar, ada tawakaltu, kata kerja yang sifatnya sudah terlewat, sudah terjadi. Nah, ini fi'il madi ya. Nah, jadi untuk taukil sendiri itu ada berbagai macam bentuk. Dari segi kalimatnya saja sudah ada dua, ada fi'il amar, ada fi'il madi. Dari bentuk kalimatnya saja sudah ada dua ya. Saya ulangi, dari bentuk kalimatnya saja sudah ada dua, ada fi'il amar, ada fi'il madi. Baik. Sebentar. Sebentar. Setting dulu. Ini nih soundcardnya. Baik ya, kembali kepada yang tadi. Baik, kembali kepada yang tadi. Yang pertama ada bentuk kalimatnya fi'il amar, tawakkalu. Ada juga yang bentuk kalimatnya fi'il madi untuk kata kerja yang sudah terlewat. Ini susunan bahasa Arabnya seperti itu ya. Nah, di balik taukil itu juga ada pembagian lagi. Ada yang pertama, aduh ini kenapa kok bentar. Baik, lanjut. Ini masih pertanyaan Sabila Rasyad ya. Pertanyaan Sabila Rasyad. Nah, bentuk taukil juga itu ada dibagi lagi. Tadi ada dua, ada fi'il amar, ada fi'il madi. Untuk yang memang belum terjadi, ada yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi, aku telah mewakilkan, jatuhnya tawakaltu. Tapi kalau belum terjadi, dalam konteks baru ingin memerintah atau sedang memerintah, itu jatuhnya tawakalu. Nah, berarti saat kita memerintah hodam bersangkutan dari ilmu apapun itu, ini jatuhnya di fi'il amar, itu tawakalu. Nah, tawakalu ini ada 3 bentuk lagi. 3 bentuknya diantara lain ada tawakal, mewakililah engkau, untuk hodam yang sifatnya satu. Misalkan nih contoh Asma Imarul Gaib Abu Dibaj, hodamnya hanya satu, maka taukilnya yang dipakai adalah tawakal ya hodam. Kalau hodamnya 2, misalkan ada ilmu yang hodamnya 2 seperti contohnya ya, kosam hari Senin misalkan, atau kosam hari Sabtu, kosam hari Kamis atau apalah itu kasamnya. Kosam hari ya biasanya yang hodamnya 2. Ada hodam dari bangsa malaikat, ada hodam dari bangsa jin. Contoh kosam hari Kamis, hodamnya dari bangsa jinnya ada Samhuris, dari bangsa malaikat ada Sorfayail. Nah, saat kita memakai kosam ini, maka yang dipakai adalah tawakal, karena hodamnya berdua, bukan satu. Tawakal untuk satu hodam, tawakal untuk 2 hodam. Nah, ada bentuk kalimat yang ketiga, yaitu tawakalu, mewakililah kalian semua. Nah, ini hodamnya lebih dari 2 gitu. Nah, untuk penggunaan asma sir kubro, untuk berbagai macam urusan, untuk pengobatan dan lain sebagainya, ini digunakan pakem umum. Pakem umumnya itu adalah menggunakan taukil. Taukilnya bagaimana? Itu seperti tadi yang saya sebutkan. Taukilnya seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dipilih saja ini kira-kira hodamnya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Tapi untuk asma sir kubro, untuk memang ilmu yang kita tidak ketahui jumlah hodamnya, alangkah baiknya kita menggunakan kalimat tawakalu, karena kita nggak tahu jumlah hodamnya berapa gitu loh. Mungkin lebih dari 1. Cari aman aja ya, jadi pakainya tawakalu ya hudam, begitu. Tawakalu ya hudam. Dan kalau untuk tawakal itu, misalkan tawakal itu pakainya bukan hudam ya, tapi khodam. Tawakal ya khodam karena 1. Tapi untuk tawakala dan tawakalu pakainya hudam karena lebih dari 1, begitu. Nah, tadi digunakan taukil, lalu sebutkan apa hajatnya. Nah, ini bisa diafirmasikan lewat air minum atau dibacakan ke orangnya langsung bisa. Ada cara yang lebih simpel dari ini, yaitu menggunakan metode alur batin. Nah, ini alur batin ini sudah saya jelaskan ya, mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi gitu. Jadi saran saya untuk Mas Sabila Rasyad, alangkah baiknya menggunakan metode alur batin. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Erwin baru bergabung, waalaikumsalam. Ada Aidil Ariandi, ada Sugi, waalaikumsalam. Ada Kang Arif, Sukma Satria Perkasa, Raja Gendam,
Asmorondono Muhendri dari Mataram, Lombok. Ada Feril Boy, ini Mas Tansri nih kalau nggak salah. Ada Dedi Siiden Suhendi, Rikios, Eko Prasetyo, Siwa, ada Rido Saiful, ada Lia Larasati, ada Aris Cikal, ada Muhammad Ikna. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari dari ini nggak bisa saya jawab salamnya satu-satu ya. Jadi waalaikumsalam untuk semua kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Aidil Ariandiki, apakah merah delima sama dengan delima berbeda? Dan yang Ahok punya itu apa? Yang pertama, yang Ahok punya itu alat sulap, batu sulap, itu banyak di toko-toko. Nah, kemudian untuk merah delima sama dengan delima, ini saya kurang paham nih. Coba diperbaiki lagi kata-katanya, karena ini pertanyaannya ambigu. Merah delima sama dengan delima berbeda. Perbaiki dulu, nanti saya jawab. Ada Rikios, Gub, cara mengisi media biar tajir bagaimana agar hasilnya juga permanen? Yang pertama, saat kita mengisi media, kita ingin mengisi hodam, ingin mewakilkan hodam ke dalam suatu media, itu caranya bukan dengan diasma lalu ditiup. Kalau begitu mentok-mentok hanya karomah Allah, hanya energi metafisik yang masuknya. Kalau secara sainsnya ya, hanya energi metafisik yang masuk ke dalam benda tersebut. Dan ini tidak bisa disebut dengan benda berhodam. Mungkin disebut benda bertuah karena memiliki tuah positif di dalam benda tersebut, tapi tidak bisa disebut sebagai benda berhodam. Kenapa? Karena bagaimana bisa hanya dengan mengasma lalu mentiup kita bisa mengklaim ini benda berhodam? Dasarnya dari mana? Taukilnya bagaimana? Sedangkan ciri-ciri benda berhodam itu ada kuncinya, ada taukilnya. Nah, sekarang kita membeli media benda berhodam tapi tidak ada kuncinya, bagaimana toh? Bagaimana, kan aneh gitu ya. Nah, jadi tadi untuk mengisi media biar tajir dan hasilnya permanen gimana? Yang pertama harus belajar dulu, karena untuk mengisi media ini ada caranya banyak, step-stepnya banyak. Dihisab dulu harinya, dihisab dulu jamnya, tanggalnya, bulannya dihisab. Ilmunya pakai ilmu apa, sekarang hari apa, ke malaikat mana jalurnya, malik jinnya siapa hari ini gitu, dan jumlah hari ini berapa, itu banyak perhitungannya gitu loh. Dan itu nggak gampang. Makanya saya sering kali bikin media-media yang bisa dibilang aneh, antik, seperti tasbih awalim ruhani, ada minyak awalim ruhani, ada minyak tahdirul arwah, ada tahdirul aun, dan lain sebagainya. Nah, ini semua saya buat bukan dengan metode membaca asma lalu meniup. Enggak seperti itu. Membaca asma ditiup ke minyaknya, enggak seperti itu. Karena kalau yang seperti itu ya mentok-mentok energi doang yang masuk gitu loh. Maka dari itu media-media dari saya tajrib dan aneh-aneh, karena memang saya memperhatikan, betul-betul teliti, betul-betul memperhatikan proses bagaimana saat membuat media tersebut. Semuanya teliti, semuanya rinci, berdasarkan kaidah hukum kitabiah yang berlaku, baik kitab falak maupun kitab ilmu-ilmu ruhani ya. Jadi untuk Rikios nih, bagaimana cara mengisinya? Ya nggak bisa saya kasih tahu karena itu bumbu dapur, itu rahasia besar itu. Kalau saya kasih tahu di sini, ntar semuanya di sini pada bikin media gitu loh. Karena ada cara menghisabnya banyak, itu panjang, perjalanannya panjang. Ada cara menghisabnya, cara menghitungnya, cara mengasmanya bagaimana, menghadirkan hodamnya bagaimana, bentuk taukilnya seperti apa, itu panjang kalau untuk mengisi media biar tajrib. Kalau memang konteksnya kita ingin mewakilkan suatu hodam ke dalam media tersebut. Beda dengan dukun-dukun zaman sekarang hanya membaca asma dan ditiup. Itu bukan mengisi hodam, itu mentok-mentok mengisi energi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ada Aidil Ariandi. Cara kita mengetahui bahwa setiap asma dan kosam itu ada hodamnya. Adanya hodam awan, ifrit, azraq, malaikat, itu apakah dari kitab sudah ditemui hodamnya dulu Gubes? Nah, ini lebih rumit lagi pertanyaan seperti ini, karena kita harus belajar susunan bahasa Arab, kita harus banyak jam terbang di dunia ilmu hikmah, karena karena jenis-jenis hodam di dalam suatu ilmu itu bisa dilihat berdasarkan beberapa cara. Cara yang pertama, kita lihat susunan dan bentuk doanya. Ada doa-doa khusus. Oh, ini doanya sifatnya memanggil, ini sifatnya meminta kepada Allah, ini sifatnya menghadirkan hodam anu. Makanya di dalam ilmu hikmah ada percabangan ilmu, ada istihdam, ada qasam, ada asma, ada azimah gitu. Itu banyak. Di bab wafak pun banyak gitu. Wafak pun bukan tidak seperti yang kita kenal sekarang, hanya wafak dan raja doang. Enggak, banyak pembagiannya. Ada wafak, ada talsim, ada mandal, banyak sekali itu. Nah, ini kalau memang tidak belajar ilmu hikmah nggak bakal paham sampai sini gitu loh.
Nah, lalu bagaimana cara mengetahui hodamnya? Nah, itu rahasia dapur juga ya, ente belajar kalau mau tahu gitu, dan itu nggak bisa saya ceritakan di sini. Kalau saya kasih tahu di sini, kasihan dong orang-orang yang belajar di pesantren gitu loh. Orang-orang pengen tahu hodam ini aja belajarnya lama, tindakannya lama lah. Ini cuma nanya ke saya tiba-tiba paham, nggak bakal segampang itu saya ngasih taunya gitu. Saya kasih bocoran aja ya dikit. Nah, jadi untuk mengetahui hodam dari suatu ilmu itu bagaimana? Yang pertama kita harus paham dulu susunan bahasanya seperti apa. Karena kalau kita belajar ilmu hikmah, di setiap susunan doa, susunan asma, susunan kosam, susunan azimah dan lain sebagainya itu ada ciri-ciri tertentu. Oh, ini hodamnya ini, oh ini hodamnya ini. Ini malaikat, ini jin, ini ifrit. Gitu loh. Dan tadi seperti Mas Aidil Aryani sebut ada hodam azrak. Itu hodam azrak, hodam apa gitu saya baru tahu. Karena azrak setahu saya nama kota, nama wilayah, nama bangsa, nama negeri jin, bukan nama golongan jin. Mungkin kalau awan, kalau ifrit, kalau malaikat memang ada. Nah, cara membedakannya bagaimana? Itu tadi ada susunan bahasanya agar kita mengetahui oh ini hodam ini, oh ini hodam ini gitu loh. Nah, kemudian ada dari Muhammad Adib. Guru bisa kongsi sedikit cara bikin produk hikmah, sama ada minyak atau medium apa saja cara paling sesuai. Nah, ini pertanyaannya berat-berat ya, dari tadi pertanyaannya berat-berat karena memang ya itu kebanyakan dukun zaman sekarang hanya mentok-mentok mengisi media, membuat media hanya pada proses mengasma, meniup, sudah seperti itu gitu loh. Kan geje gitu. Metode macam apa ini kalau hanya mengasma dan meniup gitu loh. Bentar. Aduh, habis putih. Oke, lanjut. Muhammad Adib ya. Produk hikmah yang medium apa saja, medianya apa saja, buhur, minyak dan lain sebagainya, itu pun ada aturannya di dalam ilmu hikmah. Gak sembarang orang mentang-mentang bikin media bagus pakai buhur mahal, ya itu gak sesuai juga. Kita harus tahu buhur ini untuk apa, buhur ini untuk apa, minyak ini untuk apa, minyak ini untuk apa, dan kita harus tahu gitu. Jadi nggak sembarangan, dan kita harus tahu itu nggak sembarangan begitu saja ya. Sebentar. Jadi ada patokan tersendiri gitu. Tidak bisa seperti itu saja untuk menentukan suatu media atau apapun itu, karena di dalam kitabnya sendiri banyak diterangkan buhur anu untuk anu, buhur lagi minyak anu untuk anu. Jadi ya kalau memang pengen tahu ke situ, cara terbaik adalah membaca kitab-kitab bersangkutan atau belajar pada guru di pesantren, belajar dimanapun itu yang memang kurikulumnya mempelajari bab-bab demikian. Ada beberapa kitab yang menjelaskan soal itu. Contohnya ada yang paling mainstream, ada Samsul Ma'arif Kubro, ada Sumusul Anwar wa Kunuzul Asror karya Muhammad Hakim Nazili kalau nggak salah. Nah, itu banyak, termasuk di kitab Abu Masar Al-Falaki pun ada gitu. Jadi memang kalau untuk masalahnya ke situ itu nggak bisa dijawab begitu saja, karena itu harus melalui penelitian panjang, dan saya pun sejauh ini bertahun-tahun belajar dan lain sebagainya, tetap ada beberapa media yang memang tidak saya pahami kegunaannya apa dan untuk apa, dan begitupun ini jalurnya ke golongan mana, ke malaikat mana gitu, dan memang yang seperti ini berat, memerlukan proses belajar yang lama gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, penempatan isi hajat, taukil bagaimana? Taukil ini beda-beda. Seperti tadi saya sebut, taukil itu kan ada fi'il amar, ada fi'il madi. Taukil ini berbeda-beda. Kita harus tahu dulu bentuk taukilnya seperti apa, dan asma kosam yang digunakan apa dulu gitu loh. Ada beberapa kosam, beberapa asma, beberapa azimah yang memang hajatnya disimpan di tengah, ada yang di akhir, ada bahkan yang di awal. Seperti contoh kalimat ala niati wal hajat atau apapun itu di awal gitu, disebutnya di awal bukan di akhir. Ini saya catat dulu pertanyaan-pertanyaan di sini, saya catat. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk tadi ya, untuk Mas Riki, siapa ini, Riki ya?
Itu beda-beda gitu. Jadi tergantung bentuk susunan asma dan kosamnya dulu, karena beda-beda. Ada yang di tengah, ada di awal, ada di akhir. Muhammad Ikna, asma dan kosam. Bentar, apa sih? Badan terasa berombak. Oh, itu mah enggak, itu mah efek psikologis. Itu efek psikologis, itu efek placebo. Itu efek psikologis, itu efek placebo. Kenapa? Karena beberapa orang yang sedang mengamalkan kosam, sedang membaca doa kosam, membaca doa hizib dan lain sebagainya, kadang mereka terlalu tersuges dengan keterangan-keterangan yang ditulis oleh mujiznya gitu, sehingga meskipun nggak terjadi apapun, meskipun tidak masuk alam ruhani, tidak masuk alam malaikat sekalipun, mereka seakan-akan merasa A, merasa B, merasa C, padahal nggak kemana-mana. Dan ini biasanya efek sugesti, efek placebo yang ditimbulkan oleh sugesti orang bersangkutan yang sedang membaca asmanya gitu. Karena kalau memang kita masuk ke alam ruhani itu efeknya tidak seperti itu. Memang kita jelas bisa melihat alam ruhani itu seperti apa begitu. Baik, waalaikumsalam Niko. Oke, baik. Untuk asma sir yang biasa dan yang saya buat, apakah tauqidnya sama dengan yang biasa? Nah, tauqidnya berbeda. Untuk asma sir sendiri saya sudah tuliskan di dalam kitabnya. Memang ada banyak sekali bentuk tauqil, ada banyak sekali bentuk kalimah. Ada banyak sekali bentuk-bentuk kalimah yang memang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti contoh pada saat ziarah kubur pun tidak asal datang baca doa tawasul lalu pulang. Enggak, ada adab-adab tertentu dan itu memang dijelaskan di dalam kitabnya gitu. Dan itu memang banyak, bukan hanya satu, tapi lebih dari satu ya. Tadi suaranya hilang, mungkin karena sinyal kali ya. Ada Saiful Ridwan. Bentar. Ada Aidil Aryani dulu nih. Ada Aidil Aryani. Ada yang bilang yang Ahok punya itu batu merah delima sejenis giok alami gub. Oh, bukan. Itu ente cari aja di toko jimat banyak, di Bukalapak banyak kok. Itu cuma 30 ribuan. Saya full Ridwan. Misalkan asma dulu. Asma dulunya serasa tajrid banget dan sekarang kurang tajrid, apa harus diusul ulang? Yang pertama, usul ulang ataupun tidak diusul ulang itu tergantung si pengamalnya dan tergantung si gurunya. Kalau memang pengamalnya ingin diusul ulang dan gurunya setuju, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang gurunya lagi sibuk atau pengamalnya merasa ini gue kayaknya nggak perlu diusul ulang deh, nggak apa-apa, tidak diusul ulang pun nggak apa-apa, asal diamalkan lagi, riadoh lagi. Ya oke, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saran saya jangan menggunakan bahasa-bahasa alien, jangan menggunakan bahasa UFO, jangan disingkat-singkat nggak jelas, jangan pakai bahasa-bahasa alay dan lebay, sudahlah, pakai bahasa baku, pakai bahasa yang jelas dan tertata ya. Ada Mulyanto Gania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyembuhkan orang yang kena pet bagaimana? Alur batin. Waalaikumsalam. Saya Adipati Surya. Aidil Aryani lagi. Ada lihat berita katanya sih Ahok Senegok bukan Mustika yang didapat di sungai Kepos Kalbar. Katanya sih bukan, mungkin Ahoknya saja tolol bisa dibodohi oleh dukun-dukun Kalimantan. Itu jimat murahan kok. Jimat 30 ribuan. Cari di Bukalapak kalau nggak percaya. Cari aja ini Mustika Ahok. Muncul kok, itu banyak 30 ribuan. Itu ada baterainya di dalamnya. Jagat Sholawat Laduni. Waalaikumsalam. Tentang asma Bal'am bin Bauro. Kisah Bal'am bin Bauro itu kan matinya dalam keadaan hina. Bagaimana tanggapan Gubes tentang asma tersebut? Nah, asma tersebut bukan berurusan dengan matinya si Bal'am ini, tidak. Tapi doa yang agung yang dibaca si Bal'am itu sebelum mati. Nah sekarang ente sekalipun yang membaca sholawat belum tentu mati dalam keadaan mulia. Dan misalkan nih ente baca sholawat, misalkan nih sholawat Badar nih dalam keadaan hidup, tiba-tiba mati dalam keadaan mabok dan zina. Apakah sholawat Badar yang ente baca selama
semasa hidup itu menjadi amalan yang hina? Jelas tidak. Begitupun Asma Bal Ambauro. Memang doanya agung, memang doanya tinggi, tapi dia mati dalam keadaan hina. Nah, yang kita cari, yang kita amalkan bukan riwayat hidupnya, tapi doanya. Dan di dalam doa itu terdapat hampir 28 malaikat. Sanda Bayail, Malkakas Fayail dan lain sebagainya. Ada malaikat yang menyangga langit dan lain sebagainya. Ada di dalam doa itu disebutkan. Nah, ini doa yang kita cari, ini doanya. Yang kita amalkan itu doanya, bukan riwayat hidup Bal Ambauronya. Gitu. Jadi tidak masalah kalau yang memang kita amalkan doanya dan memang susunan doanya betul. Lalu kenapa kok Allah mengijabah doa Ba'lam bin Bauro? Allahu alam, ini mungkin ada hikmahnya, ada niat, bukan niat, ada hikmahnya, ada tujuan Allah sendiri untuk mengabulkan doa ini, ada rahasia terselubung yang memang hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah menciptakan cerita, menciptakan kasus semacam ini, mungkin untuk pelajaran bagi orang-orang sesudah Ba'lam Bauro agar lebih berpikir. Kang Arif Sukma Satya Perkasa, bagaimana caranya agar pencemaran kita kuat dan tidak mudah muas saat melihat ikan bocil kemarin sore yang dengan perangnya mengklaim sebagai guru besar. Nah, orang-orang yang seperti ini saya pun serba salah. Ada kadang orang-orang yang seperti ini mau dirangkul malah semakin merasa dekat, tidak dirangkul malah di luar kontrol. Seperti kemarin kasusnya adalah ada kasus dukun dari Kalimantan bernama Pariyadi. Pokoknya Pariyadi apalah itu, pokoknya Pariyadi itu mujis agung, murabi ruhaniyah daripada Asma Kadab. Dia begitu, dia mengeluarkan statement-statement aneh dan mengklaim mendompleng sebagai murid saya. Padahal saya dari mulai beberapa minggu lalu sudah tidak mau mengakui dia sebagai murid. Saya sudah cabut ilmunya, sadarnya sudah semua saya tarik. Dan dia bukan murid saya lagi. Ingat, namanya Pariyadi, Reza Pariyadi. Muhammad Khalil Husori, waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Rai Setiawan, apakah meriadohi ulang keilmuan harus pakai puasa atau enggak? Puasa atau tidak itu kembali kepada orang yang bersangkutan, kembali kepada Mas Rai Setiawan. Misalkan batal nih, riado ilmunya batal karena coli misalkan, jelas ini perlu puasa. Kenapa? Karena dengan colinya itu tadi sudah tidak bisa menahan nafsu, artinya puasa diperlukan untuk lebih kuat dalam mengekang, dalam menahan hawa nafsu. Jadi puasa ataupun tidak puasa tergantung dari orangnya. Kalau memang orangnya merasa perlu puasa karena di dalam dirinya ada sesuatu hal yang harus dikontrol, ada sesuatu hal yang harus ditundukkan, maka lebih baik puasa. Begitu. Kang Ian Art, waalaikumsalam. Apakah di dunia ilmu hikmah mengenal metode wadah batin dan apakah pengertian wadah batin? Nah, ini Kang Ian nih, dua kali gemblengan nggak ikut, padahal di gemblengan kan dijelaskan. Ini khusus untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih mempertanyakan wadah batin. Yang pertama, wadah batin itu bullshit, mitos dan omong kosong. Wadah batin bullshit, mitos dan omong kosong. Tidak ada wadah batin, semua orang sama. Di dalam ilmu hikmah tidak mengenal dengan wadah batin. Di dalam ilmu hikmah tidak mengenal dengan wadah batin. Kenapa? Karena di dalam ilmu hikmah tidak peduli Anda mau tua, Anda mau muda. Selama Anda baik, Anda bisa menjaga diri Anda, bisa mengamalkan doa dengan benar, bisa beribadah dengan benar, maka ilmu apapun akan tajrib. Meskipun itu usianya baru 16 tahun. Tapi yang tua-tua, yang sudah bau tanah, yang tua bangka umur 60 tahun, kalau masih senang main cewek, masih senang dunia malam segala macam, ya itu percuma gitu loh. Gak ngaruh, karena wadah batin ini tidak dikenal di dunia hikmah, tidak dikenal. Di dalam ilmu hikmah itu semacam punya kriteria tertentu. Jadi kalau saya ibaratkan begini nih, ilmu hikmah seakan-akan begini. Oke, lu pengen belajar ilmu hikmah, syaratnya lu harus begini dan begini. Itu. Dan orang yang memenuhi syarat tersebut menjadi ahli hikmah. Terlepas mau usianya berapapun itu, mau muda mau tua, dia ahli hikmah. Kalau memang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, jadi wadah batin ini tidak berlaku di dalam ilmu hikmah. Selama orangnya bisa memenuhi syarat yang diajukan dalam ilmu hikmah, ya dia seorang ahli hikmah meskipun usianya masih muda. Hamzah Mustafa, waalaikumsalam. Saya boleh belajar ke Gubes? Kalau nanya ya jelas tidak boleh. Kalau bertanya doang jelas tidak boleh. Karena banyak bertanya. Tapi saya sudah ngomong panjang lebar di YouTube, masih saja tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Seperti contoh, sebelum belajar ilmu hikmah itu harus begini. Tetap pas mau belajar ke saya, pas mau memahari keilmuan yang ditanyakan itu. Padahal kan itu sudah saya jelaskan di video saya gitu loh. Dan orang ini lihat, orang ini tahu.
Misalkan itu misal ya Mas Hamzah, itu misal bukan ke Mas Hamzah, itu misal. Nur Aziza Intan, waalaikumsalam. Kalau mengamalkan 7 ilmu sekaligus dalam seminggu bisa tidak? Bisa asal sanggup. Bisa asal sanggup. Aidil Aryani, teleportasi itu apakah hanya benda kecil atau benda besar? Ya Allah, singgasana Ratu Balkis aja bisa kok dipindahkan. Waalaikumsalam. Walisnai Azkia Kurniawan. Monggo Mas. Kita sharing, tanya jawab ya. Waalaikumsalam Mas Rafiq. Jika sudah punya hodam tingkat tinggi tanpa tirakat, konjurasi spirit, terus ditambah mempelajari keilmuan non hodam, bioenergi, apakah hodam tersebut akan hilang? Allahu alam, saya tidak tahu, saya tidak paham apa itu konjurasi, apa itu bonding, apa itu spirit. Karena yang saya tahu hal-hal seperti itu dikenal di dunia magic barat. Salah satu sumbernya adalah di kitab Key of Solomon kalau nggak salah. Di situ ada sigil-sigil dan lain sebagainya. Ada metode bonding, ada metode apa kayak banyak lah, dan itu memang di dunia barat. Seperti nama-nama spirit di dunia barat ada namanya itu harem, lirit dan lain sebagainya, itu tidak dikenal dalam ilmu hikmah. Dan Allah alam itu saya tidak tahu, itu bukan kapasitas saya untuk membahas hal tersebut. Karena saya pun tidak menekuni bidang tersebut, dan kalaupun memang ada yang menekuni bidang tersebut ya silakan, Anda mau percaya ke orang tersebut ya silakan. Tapi saya pribadi, saya Islam, saya Muslim, jelas saya tidak akan melakukan metode-metode yang memang tidak diajarkan di dalam Islam, terutama metode-metode konjurasi, bonding dan lain sebagainya. Karena kan itu setahu saya itu dari barat. Ferry Lebuy, Kang Tansri, Kang Epa ya. Ilmu hikmah itu selain bisa mengobati orang, ternyata bisa juga mengobati hewan ya. Jelas bisa. Jangankan mengobati orang, jangankan mengobati hewan, mengobati hati yang sakit, hati yang berpenyakit pun bisa. Itulah ilmu hikmah. Itulah hebatnya ilmu hikmah. Sama dengan ilmu tasawuf. Karena baik ilmu hikmah ataupun ilmu tasawuf ada metode yang sama, tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan nafsu. Gilang Ramadan, Satria Wibawa baru bergabung. Monggo yang ada di grup Paranormal Ahli Hikmah, jangan lupa tugas yang saya berikan malam ini untuk berziarah dan membaca doa-doa khusus di makam-makam keramat di sekitarnya. Tidak peduli mau makam wali besar, wali kecil, mau makam kiai kampung pun gak peduli, yang penting makamnya sepi dan bisa dijadikan tempat tafakur. Rikios, waalaikumsalam. Hampura keluarkan proses membuat media yang tajrib gub. Ada. Nanti akan saya keluarkan. Cuman siap dengan maharnya. Ngopi dulu sambil nunggu pertanyaan selanjutnya masuk.
Tunggu banyak dulu ya, biar enggak ini, biar langsung dijawab semua. Baik, sebelum lanjut sekedar pemberitahuan, insya Allah untuk salah satu majelis mungkin belum bisa disebut sebagai pesantren, mungkin majelis ya, Majalisul Abror Ruhaniyah yang sedang saya rintis, insya Allah mulai dari 2021 sudah masuk tahap pembangunan, karena ya alhamdulillah ada beberapa donatur yang masuk, terutama untuk pembelian tanahnya dan pembangunannya. Baik, lanjut. Meriadohi dua ilmu sekaligus, tawasulnya bagaimana? Kalau memang satu sanad berasal dari satu mujis yang sama, apalagi memang mujis tersebut merupakan murabi, membimbing kita dalam bidang ilmu tersebut, maka itu sah-sah saja. Jadi kalau memang ilmunya bersumber dari satu guru, satu mujis yang sama, tawasulnya cukup dibaca satu kali saja, tidak perlu dua kali, karena memang mau dua kali pun ya sama isi tawasulnya itu saja, sanadnya ke situ-situ juga gitu loh. Nah, ini agak seru nih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar jin itu masuk ke tubuh manusia? Contoh misalnya perempuan kemasukan, katanya ibu dari perempuan, jin itu bilang apa, itu benar Gub? Di dalam kitab Sihru bin Nujum dikatakan bahwa yang namanya jin itu senang dan seringkali membodohi manusia, mengaku sebagai leluhur, mengaku sebagai orang tua, dan kita sebagai manusia memang tidak boleh mempercayai hal demikian, karena di dalam kitab kitabnya lupa lagi saya. Pokoknya dikatakan bahwasanya antara orang yang hidup dan orang yang mati itu tidak bisa bertemu, tidak bisa berinteraksi secara dohir, dan hanya bisa berinteraksi lewat mimpi. Hanya bisa berinteraksi lewat mimpi. Dan kalau nggak salah kajian mengenai orang mati dan orang hidup bisa berinteraksi itu pernah saya bahas pada tahun 2018 kalau nggak salah. Itu jadi nggak bisa, yang namanya orang sudah meninggal tidak bisa masuk ke tubuh orang lain, apalagi ngaku-ngaku ini saya kakekmu, saya leluhurmu, itu bohong. Itu bohong. Sekarang kita lebih mempercayai omongan jin tersebut, atau memang lebih mempercayai dalil-dalil yang sudah jelas, baik itu hadis ataupun kitab-kitab klasik ataupun memang kitab-kitab hikmah maupun tasawuf gitu. Karena tidak ada satupun kitab baik dari kitab hadis ataupun kitab hikmah ataupun kitab tasawuf itu nggak ada yang membenarkan hal demikian, nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai riyadhah apakah harus izin kepada guru? Mau izin, mau tidak izin itu tidak masalah, tapi memang adabnya biar lebih berkah. Alangkah baiknya meminta izin sekaligus meminta doa dan ridho dari guru bersangkutan. Feng Shui itu Aidil Aryandi. Feng Shui itu kalau selagi gak salah dalam syariat Islam gak apa-apa kan. Yang pertama, baik itu Feng Shui, baik itu ilmu falak, baik itu primbon, baik itu jangjawokan sekalipun, selama hati kita tidak condong, tidak meyakini hal-hal tersebut dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai bahan bacaan, sebagai bahan sumber informasi saja, selama kita tidak meyakini full, benar-benar yakin full seperti halnya yakin kita kepada Allah, itu tidak masalah ya. Jadi hanya dijadikan kasarnya hanya dijadikan apa sih inspirasi saja, bahan inspirasi saja begitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh nih dari Kang Erwin? Apakah boleh memang kalau keluarga kita disantet orang, diserang orang, alangkah baik, bisakah bolehkah kita membalikan serangan tersebut? Yang pertama, kalau memang kita belajar ilmu hikmah di pesantren dan lain sebagainya, belajar pada guru dan murabi yang benar, itu tidak diperkenankan. Orang yang mendolimi kita, menjahili kita dengan lahir maupun dengan batin, dengan gaib maupun dengan dohir, itu alangkah baiknya tidak boleh dibalas. Mungkin kalaupun kita sakit ya silakan ke kiai-kiai ataupun ke orang-orang yang memang paham di bidang tersebut, minta diobati penyakitnya, penyakit non medis, santet atau apapun itu, minta diobati penyakitnya. Namun jangan sampai minta dikirim balik, karena kalau minta dikirim balik, minta diserang balik, itu namanya sama-sama dolim. Kita dolim, dia dolim gitu loh. Dan kalau keduanya sama-sama dolim, mana yang benar gitu loh. Lanjut, keilmuan dari sanad dipadukan dengan untuk sabaking king hideng RNA ya. Yang namanya ilmu hikmah, yang namanya amalan, selama tidak melanggar syariat Islam, itu bisa digabungkan, bisa disamakan, berbarengan diamalkannya itu bisa, dengan syarat tidak keluar dari kaidah syariat Islam. Nggak apa-apa, dibarengkan bisa asal sama-sama baik, sama-sama tidak melanggar syariat Islam. Oke? Untuk lebih menajamkan batinia, bagaimana? Alangkah baiknya perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak minta doa orang tua, berbakti kepada orang tua, perbanyak mengasihi hewan. Intinya itu saja sih. Lah kok bolehkah saya bertirakat? Boleh lah. Siapapun boleh untuk bertirakat. Cahya Adipati Surya, apa nih yang paling cocok untuk pembuatan suatu media? Saran saya, kalau di dalam Al-Ajnas itu ada Asma'awan, jamaknya dari aun, para pembantu. Atau ada apa lagi ya? Kosam Suryani Al-Jalil masuk. Ada Kosam Asib Barkhoya masuk. Cuman tetap yang namanya membuat media, kita harus tahu hitungan harinya, hisab abjadinya berapa, hisab harinya berapa, jalur malaikatnya siapa, jalur malikul jannya siapa gitu, karena berbeda-beda. Jadi malaikat hari Senin dan malaikat hari Selasa itu berbeda-beda. Seperti misalkan hari Kamis ada Sorfayail alaihi salam, hari Minggu ada Aniyail alaihi salam, dan itu beda-beda malaikatnya gitu loh. Dan ini harus paham jalur ini. Harus paham, kalau memang ingin membuat media harus paham ke sini. Hisab abjadi juga harus tahu, hari juga harus dihitung, nama pengamalnya juga harus dihitung. Belum lagi masalah tawasul dan taukil juga harus paham. Itu karena membuat media itu yang tajrib itu nggak gampang. Agung Wahyudi pribadi, waalaikumsalam. Patokannya begini, mau ini ya untuk Kang Agung Wahyu. Patokannya begini, selama amalan tersebut tidak melanggar syariat Islam, tidak berbuat aneh-aneh, itu sama saja. Karena hikmah itu, al-hikmah itu bukan golongan, bukan jenis ilmu, tapi merupakan kriteria ilmu apapun itu yang bisa mendekatkan pengamalnya kepada Allah, bisa membuat pengamalnya semakin taat, itu adalah ilmu hikmah. Terlepas susunan bahasanya, mau bahasa Arab, mau bahasa Suryani, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arami, bahasa apapun itu, mau Jawa, Sunda sekalipun, kalau memang doa-doanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan doa-doa tersebut dapat mendekatkan kita kepada Allah, itu sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Dan itu namanya hikmah juga gitu loh.
Waalaikumsalam. Kosam Raja Awan. Nah, kenapa saya khususkan untuk yang sudah punya majelis, sudah punya perkumpulan Raja Awan ini? Karena dikhawatirkan pada saat si Raja Awan ini sudah jatuh kepada tangan orang yang salah, ini malah jadi dijual, malah jadi dimaharkan lagi dan lain sebagainya gitu loh. Arif Handiar. Enggak ada. Arif Handiar ya, waalaikumsalam. Tidak ada namanya sukma bisa ditarik, enggak ada. Sukma itu di dalam hikmah namanya ruhani, dan ruhani setiap orang ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun itu, tidak bisa gitu loh. Karena urusan sukma ini hanya urusan pribadinya gitu loh. Seperti contoh yang ulama yang ulama yang memang ahlinya di dalam urusan sukma, urusan ruhani itu ada Syekh Ar-Ruhani Abu Isa, pengarang kitab Tahdirat, ada Syekh siapa ya? Ahmad Fakhruddin Thohir Jabar Kholawi, pengarang kitab Qohirul Arwah. Itu mereka semua memiliki gelar Ar-Ruhani. Nah, gelar-gelar ini kan banyak tuh di dalam ilmu hikmah. Kalau contohnya bukan di dalam ilmu hikmah, di dalam Islam. Contohnya Al-Ghazali diberi gelar dengan Hujatul Islam. Contohnya ada beberapa ulama lagi yang diberi gelar sebagai Mujaddid, pembaru. Ada beberapa ulama yang diberi gelar Al-Hafiz karena sudah menghafal 100.000 hadis. 100.000 apa 1 juta gitu, lupa lagi saya ya. Nah, itu kan gelarnya Al-Hafidz, seperti Habib Umar bin Hafid Yaman Tarim ya. Nah, itu memang beliau sudah menghafal banyak hadis, makanya gelarnya pun Al-Hafidz gitu loh. Ada gelar ulama Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu adalah gelar untuk ulama yang memang sudah paham kutubus sittah, sudah hafal kutubus sittah, dan ini gelar-gelar ini banyak. Dan gelar seorang ulama yang ahli di dalam bidang ilmu ruhani itu adalah gelarnya Ar-Ruhani. Nah, sekelas ulama yang ahli di bidang ar-ruhani sekalipun dia tidak bisa menarik ruhani orang lain, tidak bisa gitu loh. Nah, jadi untuk urusan sukma ruhani dan sebagainya jangan ketipu, itu nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Urusan ruhani, urusan sukma kita masing-masing itu adalah murni urusan kita dengan Allah. Baik, mungkin untuk kajian malam ini kita sudahi dulu. Insya Allah kita bertemu pada hari Jumat lagi. Untuk linknya nanti akan saya share. Mungkin nanti saya share lewat Kang Aji Lanjalani, atau kalau enggak Kang Aji mungkin lewat Miftah akan saya share ya. Karena memang insya Allah nanti hari Jumat saya sudah mulai riyadhah lagi. Karena hari Jumat nanti saya akan ke Tasik, akan pergi ke rumah guru saya untuk riyadhah lagi ya. Karena sudah lama memang saya tidak riyadhah di tempat guru saya. Baik, untuk pertemuan malam ini kita sudahi dulu. Kita bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Akhirul kalam, kita kirimkan Al-Fatihah masing-masing untuk diri kita dan keluarga. Qoswatu ila ruhi, sebut nama masing-masing. Qoswatu ila ruhi Sayulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian untuk kajian malam ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.